Dan ini maumu tu kamu jauh dariku, que se moría por una mirada, hey, que lo sospiraba solo sospiraba, hey, que lo bastaba con una caricia, oh, me por lado de cualquier herida, hey, me la pasado por enamorar, hey, que el vacío se nos separanos, tu recordaba cuando no se oía. Canto enamorado sobraría. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Si te quería. ¿En dónde estás? Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. Wancul. Beb Sigal, thank you so much untuk undang saya di sini. Ini luar biasa loh. Pertama kali podcast ya, Bro? Kan kemarin udah. Gimana sih? Enggak, maksudnya podcast pertama di sini. Iyalah, podcast pertama dan nggak pernah ikut podcast sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu itu lu datang dengan sahabat gila lu itu ya. Emang dia gila, Beb. Saya juga keikut gila kayak dia, Beb. Tapi kita memang sama-sama gila lah ya. Oke. Baik, sekarang sebagai kamu masih bekerja di ini ya, di salah satu karaokean, di salah satu mall besar di Makassar. Yes, betul sekali. Apa namanya? Sing karaoke. Tapi biasanya kan harusnya sing karaoke. Tapi kan kalau orangnya bilang sing karaoke aja sudah. Sing karaoke. Itu di Pipo Mall. Ya, itu. Tapi saya jelasin dulu nih. Jadi itu walaupun dia ada di Pipo Mall, itu adalah bagian dari hotelnya dari Indra Makassar. Oh iya, karena satu grup gitu ya. Yes. Oke. Baik, dan kamu juga bergabung di MC Makassar, komunitas MC Makassar. Plus sebagai penyanyi juga. Wow. Banyak banget. Apalagi yang belum gua tahu dari desainer kali ya. Lu desainer juga? Enggak, bercanda, Beb. Tukang ledeng iya. Tukang batu juga oke. Ya kan? Lu ambil semua ranah gitu ya. Enggak juga, Beb. Cuman memang kebetulan kali ya, karena kan saya juga passionnya ke situ Ji gitu. Jadi ya lebih ke entertain lah passionnya, karena kan saya kerjanya entertain, terus keluar lagi ketemu sama orang-orang juga entertain juga aja. Betul-betul kayak ngembanginnya ke situ. Sebagai MC Makassar sudah berapa lama lu jadi MC? Saya jadi MC-nya dari 2015, tapi belum profesional di situ. Secara profesional sejak kapan? 2017 baru. 2 tahun setelah kamu latihan itu berarti bisa dikatakan probation kamu itu di MC 2 tahun gitu ya? Yes. Kemudian 2017 diprofesionalkan. Bedanya apa sih profesional dengan tidak menurut Wancul sendiri? Bedanya kalau menurut saya sih profesional itu lebih ke apa ya? Lebih ke dibayar. Kenapa? Dibayar. Dari segi bayaran? Iya, dari segi bayaran sih ya. Oke, berarti 2015 ke 2017 kamu MC nggak dibayar? Iya, nasi kotak. Paling parah apa biasanya? Project thank you biasanya ya? Iya, paling parah thank you. Thank you, Beb. Tapi ya saya nggak pernah ambil apa sih namanya pusing dendam untuk itu. Gitu kan? Enggak, karena kan memang belajar waktu itu ya. Itu sih, Beb. Hal yang paling pahit ketika lu MC selama 2000, kita berbicara masalah yang sebelum profesionalnya ya. Hal yang paling pahit ini kan belajar nih, berarti harus banyak makan garam ya pada saat itu ya. Yang paling pahit pada saat lagi MC 2015 sampai 2017 apa? Durasinya, Beb. Kalau panjang banget sampai 3 jam, 4 jam. Pernah 4 jam? Iya, pernah seharian, Mbak. Dan nggak dibayar apa sama sekali? Dibayar sih, maksudnya dibayar seberapalah ya secukupnya. Secukupnya, tapi bukan yang sampai nggak cukup sampai 100.000, Beb, intinya gitu. Wow. Sekarang udah puluhan juta ya. Amin ya Allah. Tapi pada saat MC awal-awal gitu ya, 2015 ke 2017, pernah nggak dikatakan sama klien? Maksudnya 2015? Pada saat lagi belajar MC gitu, pernah nggak dikata-katain sama klien karena mungkin kamu salah-salah sebut lah atau apalah, ya namanya belajar ya. Pernah nggak? Sejauh ini sih aku kan waktu itu belajarnya memang di apa sih namanya, di Radio Republik gitu. Radio Republik gitu ya, kayak dalam banget ya. Nah, memang belajarnya di situ. Nah, pas mau keluar dari situ sempat sih acara ulang tahun, lebih ke acara ulang tahun. Tapi kan acara ulang tahun itu kan lebih fun, jadi nggak kentara salahnya.
Kecuali kalau acara formal pasti kentara. Yes, itu beneran harus ditata baik, rapi-rapi gitu ya. Betul. Kalau acara fun nggak akan pernah kentara salahnya. Ajarin gue MC dong. Lu kan MC, Beb. Lupa. Melihat Emosi deh, emosi. Melihat gue MC jadi gue melupakan diri gue sendiri sebagai MC jadi. Ya, ini kan kamu ngobrol ini emang nggak ada basic MC, Beb. Kamu kan MC-nya itu luar biasa, dia biasa kemana aja gitu ya, sampai ke Jakarta ya. Viewers gila kita ya. bahas dia ya, bukan saya ya. Oke, baiklah. Next. Jadi kita masih membicarakan masalah pengalaman kamu di bidang MC ini, gitu kan. Mengatur waktu pada saat kamu lagi kerja di kantoran, karena kan bisa dikatakan bahwa Sing Karaoke itu kantoran juga kan. Oke, saya jelasin ya. Jelasin nih ya. Oke, saya ulang. Saya jelasin nih ya. Oke. Nah, sebelum saya di Sing Karaoke, aku tuh kerja di manajemen mall saya. Jadi aku di manajemen mall dulu nih, tapi kan tetap satu manajemen, satu grup kan. Aku di manajemen mall Pinasi Point. Jadi sebagai tenant relation waktu itu masih back office saya. Walaupun back office tetap operasional karena kan sebagai tenant relation itu kan harus ngehandle tenant kan. Paham kan tenant, Beb? Tahu dong. Lu pikir gue bego banget gitu? Nggak masalah tenant. Kali aja teman-teman nggak tahu nih. Oke, jadi tenant itu adalah outlet ataupun toko yang ada di mall itu. Nah, itu kan ngehandle kan. Oke, nah pada saat jadi operation, maksudnya di back office itu masih enak ngaturnya, itu kan masih back office kan, office hour, tapi walaupun juga tetap harus ngehandle sampai tutup mall juga, ada beberapa part harus saya lakukan kayak gitu, jadi itu masih enak. Nah, pas masuk di Sing Karaoke itu aku pindah ke Sing Karaoke memang juga keputusan manajemen. Saya harus berarti dipindahin. Ibaratnya kalau mutasi gitu. Yes, ya? Exactly, Bab. Jadi lu tau mutasi? Oke. Kamu boleh apa itu mutasi? Dipindah kerjakan. Iya, gitu. betul. Kemudian yang pastinya bukan nomaden ya. Bukan. Terus jadi pas mau pindah bukan mau pindah, emang waktu itu dipanggil sama head office waktu itu, karena kita ada head office-nya itu director HR-nya nanya ke saya, kamu kayaknya cocok deh di sini, kamu pindah aja gitu, nanti ada yang, maksudnya sebelum kamu pindah kamu overhandle aja nih kerjaan kamu apa aja belum, nanti di ini bla bla bla. Terus pas mau pindah kayak gitu benar-benar kayak dibicarain ke CEO juga, ke BOD juga. BOD itu board of director-nya kita gitu. BOD itu owner-nya kita gitu. Jadi dibicarain, terus akhirnya pas dibicarain mereka setuju, approve banget, Beb, bahwa lu yang akan menghandle Sing Karaoke tersebut. Yes, kayaknya aku jadi LC aja kayaknya di sini. Lu jadi apa sih di sana? LC beneran? Enggak lah. Jadi nggak mungkin dong. Kan nggak ada LC emang. Jadi emang kan itu pure karaoke. Gue pernah karaoke di tempat lu soalnya beberapa kali. Enak kan? Enak banget. Jujur. Gak usah serius, beneran. Terus lanjut. Nah, pas dimutasi udah kelar. Benar-benar pure saya handle situ. Ya sebenarnya saya nggak ada basic untuk jadi saya jujur nih. Seorang manajer gitu. Yes, saya nggak ada basic sebenarnya, tapi saya dilihat potensinya. Dan modal nekat doang nih untuk masuk ke sebagai manajer di saya juga pikir, boleh juga nih gitu. Kayak, macu adrenalin banget, Beb. Jadi ya udah. Ambil klop. Tapi gue kadang kesel sama lu. Hah? Gue kadang kesel sama lu kalau misalnya di telepon, Cul, gue pengen ke karaokean. Oke, datang seolah-olah lu di sana tuh. Pas gue datang ke sana lu nggak ada. Oh, mungkin tujuannya itu pertama adalah biar gue digratisin gitu. Atau minimal dikasih diskon gitu deh. Oke, next, Beb. Datang aja ya. Sama tim datang. Boleh. Boleh dong. Oke. Udah buka berarti sekarang? Buka. Kita kan bukanya protokol new normal. Oke. Tapi nggak buka dari pagi, kita bukanya sore. Ini mewakili karaokean di Kota Makassar dan bahkan se-Indonesia nih, protokol kesehatan yang harus diterapkan di tempat karaokean seperti apa? Kalau tempat karaoke sih itu kan dia udah dalam ruangan kan. Itu kan kapasitasnya sebelum protokol kesehatan ini kan sudah dipaten gitu. Ini contoh nih medium, kalau kami mediumnya itu 8 aja gitu, 8. Nah, itu kalau bisa dikurangin 1 gitu. Menjadi 7. Gitu. Harus berjarak kah orang-orang di dalamnya? Harusnya sih, harus. Wajib masker? Wajib. Tapi sebenarnya paling penting itu adalah mereka datang pakai masker, bawa hand sanitizer sendiri. Tapi masing-masing. Iya, tapi kan kalau kita juga siapkan hand sanitizer nih di depan, Beb, di reception kita. Lu cara ngomong lu bisa ketebak gini. Kalau lu pasti fans sama Agnes Mo dengan Anggun C. Sasmi. Kalau Agnes Mo iya, Anggun iya, tapi lebih ke Agnesnya saya, Beb. Lebih ke Agnesnya. Oke. Cintain.
Kedang ada logika. Agnes juga gak bakal ngomong nyanyi kayak kedang, gak ada. Nggak ada ya, Beb. Oke. Kirain. Berbicara masalah musik, lu kan pernah menjadi salah satu peserta di ajang apa sih namanya pencarian bakat nyanyi ya di Makassar ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Ada. Stufo. Lu juara berapa? Kalau jujur ini ya, kalau saya mau ngomong soal juara itu saya trauma soal juara soalnya, Beb. Waktu itu ada tragedi waktu saya jadi apa sih namanya jadi bagian dari itu. Ini jujur nih ya, jadi sekalian aja ngomongin. Ini kalau diomongin terus ini kayak jadi apa masa lalu yang akan udah dikubur tidak akan pernah terkubur, akan selalu bangkit. What happened? Because waktu itu Pak. Oke. Ini dalam Beb. Apa? Waktu itu tuh saya kan udah masuk di kan ini tahapannya nih kalau umpamanya jadi studio vokalia itu ada selama setahun kita dibina. Jadi dari selama hampir setahun itu kita ada beberapa session atau babakan yaitu mempelajari genre musik dari semua yang ada. Nah, salah satunya ya pop, jazz, rock, dangdut juga Beb, Melayu. Iya dong, keroncong malah. Semua jenis musik masuk di situ. Semua jenisnya gitu. Nah, itu kalau udah lolos sampai situ ada yang namanya masuk grand finalis. Grand finalis itu disortir dari beberapa ratus orang. Serius ini beberapa ratus orang dari tahapan itu yang kita lewati. Terus pas masuk di 30-nya, saya kan masuk 30 besar lah waktu itu toh, masuk grand finalis. Langsung mau tampil di bulan Desember. Nah, ini kan acara annual event gitu. Annual event setiap akhir tahun. Kayak Victoria's Secret, Beb. Jadi setiap akhir tahun itu pasti ada angelnya gitu. Nah, akhirnya pas hari H, ini aku buat masalah sebenarnya. Jadi ini berarti sudah di grand final gitu ya Pak? Iya, pas udah grand final. Jadi aku udah tetap tampil waktu itu. Tapi pas pengumumannya gue nggak datang karena Beb waktu itu lagi ada event yang lain. Aku ambil maksudnya bukan aku nge-MC ya, ada acara yang lain yang saya ikutin waktu itu. Saya kayak ngikutin dua ajang tapi berbeda ajangnya. Yang satunya jadi modeling gitu, yang satunya pageant memang gitu. Iya, pageant betulan ini nah. Terus yang satunya jadi ini apa sih penyanyi. Nah, akhirnya pas nggak datang pengumuman, saya harusnya juara 2, Beb. Disqualified. Tapi tetap disqualified pada saat itu. Harusnya juara 2 di ajang nyanyi itu. Disqualified. Tapi pada saat di ajang pageant itu juara nggak? Enggak. Bego berarti lo. Ya, gue yang bego, Beb. Makanya kalau umpamanya banget lah. Tapi ya namanya juga gue yang sebenarnya waktu itu saya nggak mau ikut pageant ini. Saya memang dipaksain, mungkin ada yang dorong, mungkin ada yang ngedorong memang waktu itu kayak karena kan pageantnya juga tuh kayak nama. Sedih ya, Beb ya? Kalau diingat sedih sekali nah karena saya udah juara di disqualified lagi. Nah, makanya kalau pemain ketemu sama teman-teman itu biasa kayak jadi candaan gitu. Padahal itu adalah runner up. Iya, runner up Stufo. Runner up gitu gagal gitu. Yang battle runner up. Tapi membuktikan bahwa kamu punya bakat musik ketika mengeluarkan single The Lucy. Betul sekali. Coba dong nyanyi sedikit. Itu refnya. Lu ngapain kok? Lu ngapain ngode-ngode ke kameramen gue? Oke, silakan. Refnya jadi gini. Refnya ya. Jadi sebelum ref aja gitu. Refnya gimana ya? Allahu Akbar. Lu nyanyi aja khusyuk banget. Bisa langsung nyanyi aja gak sih? Oke, tunggu sabar. Soalnya kok agak nervous Beb kalau disuruh nyanyi. Oke. Udah jarang nyanyi soalnya. Oke, silakan. Semakin dekat kau semakin mempesonaku, seolah dirimu tanpa salah tak ku sadari diri telah terjerat permainan asmara. Bangunkan aku kini dari impian yang melelahkan. Wow, tangan dong. Dari situ tangan dong. Ini yang bikin lagu ini siapa nih? Itu yang bikin lagu adalah mantan drummer Java 5. Apa sih? Yang ini loh, Java 5. Ya, apa sih? Betul, Java betul. 5 ya, Beb. Itu aja lah. Pokoknya ada dia itu dulu pernah buat band di Bandung. Terus dia kerja di Makassar, akhirnya ketemu saya, Beb. Terus pas diajakin ini ada single nih, judulnya ini The Lucy. Jadi lagunya kayaknya lu banget gitu ya. Ditawarin lah ke lu.
Enggak juga, cuman dia Atau dia udah kasihan. Ini gak ada penyanyi, udah Wancu aja lah. enggak Beb. Maksudnya kayaknya lebih cocok gitu untuk saya bawain aja. Berarti lebih ke jiwa lu dong. Tadi yang pertama udah bener. Oh iya kah? Iya. Gak konsentrasi Bapak ini. Melihat. Konsentrasi Beb. Oke. Oke. Baik, biar konsentrasi. Bagaimana kalau misalnya gue ajak main game dulu? Gamesnya Oke, kita boleh. adalah pilih cepat ya. Berarti harus lebih cepat milihnya. Yang pertama adalah berkuah atau tidak berkuah. Berkuah. Lebih suka yang berkuah ya? Oh iya. Biar basah. Yes. Oke, baiklah. Yang berikutnya adalah masak sendiri atau dimasukin? Dimasakin. Kok Dimasakin. Kok dimasukin? Oke, apa? Dimasakin. dong. Dimasakin. Emang lu gak bisa masak? Bisa, tapi Tapi males. Males saya masak. Berarti lebih suka mesen gitu ya? Heeh. Oke. Berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Fair. Luar negeri. Luar negeri. Iya, luar negeri. Favoritnya dari luar negeri apa? Banyak lah. Salah satu deh. Salah satu saya suka. Ini Pasti kalau lagu yang cewek lagi nih. pastilah. Udah pasti, Beb. Tapi kalau yang dulu Christina Aguilera aku suka banget. Apa sih lagu yang paling favorit tuh? Reflection. La, 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 Iya, tapi kan la. yang paling happening kan Reflection kan. Reflection, yes. Yang Mulan itu, Reflection. Beb. Oke. Tapi kalau penyanyi-penyanyi sekarang banyak, ada Lauf banyak sekali, Beb. Yes, kalau sekarang banyak sekali ya. Artis internasional yang lu suka Agnes Mo. Oke. Berikutnya adalah kan go internasional dia kan? Yes. Agnes Mo, tolong posting di instastory kamu ini ya. Iya, Beb. Soalnya kita suka banget sama Agnes Mo. Please. Inspiring Itu people. lu yang suka dia. Gua ngefans juga sih sama dia. Saya dari dulu dari kecil. Bisa lanjut lagi, Pak? Oke. Oke. Baiklah, nanti kita buka sesi untuk Agnes Mo sendiri ya. Agnes Mo yang kita undang. Amin. Berikutnya adalah dicintai atau mencintai. Dicintai. Kenapa? Karena kalau mencintai doang, kalau nggak dicintai sakit, Beb. Dicintai bisa berarti masih kita bisa atur ya. Yes. Oh boleh nih gitu. Oke, kita bisa pilih. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mencintai lu tapi tiba-tiba lu nggak suka, gimana dong? Kenapa? Mencintai Lu saya? ada yang mencintai lu nih, ada yang suka sama lu, tapi lu nggak suka dia, gimana? Ya Berani mengutarakan bahwa lu nggak suka dia, berani tapi walaupun sakit hati. berani tapi harus dilewatin dulu nih sama-sama. Kan itu nggak gampang loh, kita harus ngutarain gitu. Ya kita jalan dulu, Beb. Jalan. Berarti lu kasih pengharapan ke orang dong. Enggak lah. Kalau jalan sementara nih, misalnya jalan seminggu 2 minggu gitu kan, aduh, gua nggak ada feeling sama sekali ini 2 minggu setelahnya. akan gerasa ke dianya, serius. Ada triknya sih. Oh, ada trik. Kalau saya triknya kalau sosial media ya lebih ke slow respon aja. Ini bagus nih diajak lagi nih, nanti kita mau bahas tentang percintaan kali ya. Botol. Botol maksudnya. Oke. Betul. Adalah punya pasangan bule atau lokal. Bule. Tapi sebenarnya saya suka lokal sih. Enggak, bentar dulu. Pasangan apa nih, cowok? Lebih suka bule. Soalnya kalau gini, sebenarnya saya suka lokal sih, Beb. Cuman kalau umpamanya dikasih jodoh bule, it's okay. Karena Tapi kalau disuruh memilih antara dua itu bule atau lokal, sebagai istri ya, maksudnya sebagai pasangan hidup selamanya gitu, bukan kalau pasangan hidup selamanya lokal sih. lokal, lebih ke lokal. Lokal. Soalnya banyak sih yang lokal itu yang kayak punya powernya juga sih. Berarti boleh sekedar have fun saja kah? Apa tuh? Tadi jawabnya bule ya kan? Pasangan berarti pasangan untuk sekedar fun, bule lebih cocok. Boleh. Cocok. Pernah punya pasangan bule? Ini mau diulik nih akhirnya. Kan memang tujuannya mengulik. Gak usah deh, cukup. Kok takut banget sih? Cukup kalau itu. Next. Ini privacy banget. Iya, next dong. Digembok banget ya. Lu next. asli mana sih sebenarnya? Kalau saya aslinya dari pulau. Pulau mana? Ini pulaunya. Dutungan. Pulaunya cantik banget, masih Sulawesi Selatan kok. Di mana? Pernah datang saya? Pernah datang ke kampung kok. Di mana? 1, 2, 3. Selayar. Oh, Selayar. Yes. Adek gua di sana Tohale, sekarang. Kak, Beb. Lagi tugas di sana. Siapa, Beb? Adek gua cewek. Nah, untuk orang Selajara yang nonton ini tuh subscribe gitu anak. Ya harus dong. Saya bangga sekali jadi anak Selayar karena gimana? Nggak bangga coba. Di sana itu banyak spot wisata yang keren banget, gila sumpah, Beb. Gue pengen ngebahas masa lalu deh. Oh iya. Lu anak Selayar dan di Makassar sendiri berarti. Gue di Makassar sendiri. Tapi dulu gue tinggal sama kakakku. Cuman pas kakakku habis merit, dia kembali ke kampung gitu sama Dan lu suaminya. tinggalnya sendiri gitu. Yes, dan saya di sini tinggal juga di rumahnya kakak, bukan rumah pribadi.
Pernah merasa sedih nggak? Sedih dong pas pandemi, gila kan. Itu kan anjurin pemerintah nggak boleh kemana-mana, nggak boleh Gue mudik. ingat waktu pas itu hari kita ngebahas masalah itu dengan Neng Kece. Lu nangis ya katanya Neng Kece ya? Iya, karena Nangis kenapa? sebenarnya bukan nangis, Beb, cuman lebih sedih Ji gitu ya. Karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang juga. Lu klarifikasi dong, itu beneran gak sih habis listrik tiba-tiba lu nangis? Enggak lah, bisanya itu. Apa yang bikin lu sedih pada saat itu apa? Yang bikin sedih karena nggak bisa kumpul sama family, baru lagi betul-betul kayak Terakhir kapan? terakhir apa tuh? Ya terakhir ketemu sama family. Ini baru-baru aku habis pulang. Oh barusan pulang. Masih pakai rapid test segala macam ya? Pakai. Ya karena akses ke sana agak susah sih sampai saat ini. Karena kan memang apa ya, protokol kesehatan benar-benar ketat, bukan hanya di Selayar saja tapi seluruh Indonesia gitu. Iya, cuman kan ini beda pulau ya, dari Sulawesi Selatan, maksudnya dia kayak ada gugus sendirinya, makanya harus tetap pakai rapid. Nggak beda kalau bagi kita ke Maros nih, ini mungkin belum kali ya. Dulu pernah, tapi kalau umpamanya ke ini pakai harus mau naik ferry kah, mau naik pesawat pakai Beb. Kalau pesawat ya otomatis ya lewat bandara Beb. Ini rempong banget pakai hak Indonesia gitu, cuman ya. Bicara masalah keluarga pernah ngedorong lu nggak untuk menikah cepat? Ih, kemarin. Terus ngomong apa lu? Apa? Jawabannya apa? Responnya apa? Wancul, lu di rumah dipanggil apa Wancul? Iya, biasa dipanggil Pak Wancul sama bapakku. Karena Pak Wancul kan? Iya, Pak Wancul. Pak Wan, lu kapan nikahnya? Jawabnya apa? Bingung jawabnya. Waktu itu saya langsung bilang gini. Mungkin jodohnya belum ada Pak, gitu aja. Cuman waktu itu kan gini Cece sih. Kok gue cek? Hai. Gue gini juga bukan Cece juga, kok harusnya lu. Yes, alright. Jadi waktu itu Beb, saya datang ke perkumpulan family memang. Jadi lagi ada di kan apa sih namanya di sana, mereka tuh kayak keluargaku kayak punya tempat-tempat wisatanya sendiri gitu. Jadi datang ke situ sama keluarga Mito. Terus tiba-tiba waktu itu saya ditanya, ini kapan ini anak mau nikah begitu tuh. Gila kan umur udah segini gitu kan, memang udah wajar untuk udah nikah. Warning gitu ya. Iya, warning memang. Tapi bukan umur, maksudnya masih udah didesak sama keluarga lah, tapi masih pengen fun gitu kan. Yes. Terus akhirnya waktu itu Pak Ceko langsung nimbrung aja ke keluarga waktu itu sama teman-temannya juga, bilang oh ini anakku masih tunggu kiben bulenya, maksudnya kayak dicandain kayak gitu, maksudnya supaya ngeles aja, nggak terlalu dibahas gitu. Jujur, apa yang membedakan Wancul di rumah dengan keluarga dan ketika lu di Makassar tanpa keluarga? Bedanya adalah kalau dari gayanya maksudnya. Lebih cara komunikasi sih Beb. Kalau saya di rumah tuh komunikasinya terbatas, tapi kalau di luar tuh komunikasinya unlimited. Tapi kalau udah ngalahin provider gitu. Serius kayak ini, karena kalau di rumah tuh ini biasa aja juga ngobrol tapi nggak sedetail gitu. Tapi gila juga gak sih lu pada saat di rumah? Gila kan, lucu loh. Saya baru aja kakunya. Jadi pernah kata yang lu gak bisa serius emang orangnya. Terus pernah kenapa? Iya, karena pernah gini Beb, ini kejadian baru-baru Ji. Saya kan pergi tempat wisata waktu itu sama teman-temannya Pak Ceku, dan saya ikut Kak gitu ya. Nah ini tempat wisata memang happening dari tahun ke tahun sampai sekarang dia pernah ini. Itu di Selayar? Iya di Selayar. Dan ini sama halnya kayak di Pulau Padar, Labuang Bajo, ini tempatnya di sini. Nah itu pada saat kita mau ke situ, namanya Bukit Naneh, pas kita mau nyampe di situ, kita itu kayak kesasar gitu ya, jadi kesasar karena sebenarnya kita datang ke situ karena ngajakin yang punya tanahnya di situ Beb. Jadi kita betulan ini nah yang cuman mau lihat aja tuh tanahnya kayak gimana waktu itu. Nah pada saat kita mau lihat, dia mau pergi ke pemukimannya dulu. Nah kita nggak lihat nih, pas mau ke pemukiman kita nggak lihat Mito, kita kesasar dong, kita cari jalan yang lain gitu kan. Nah pas cari jalan yang lain, kita lewatin pinggir pulau bla 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 apa segala macam. Sayang
sampai dihempas-hempas air laut gitu. Suka banget saya kalau main air begitu. Terus pas sampai di ujungnya itu pulau, kita sudah sampai di bukit. Saya bilang nih, gak usah naik pak, begitu tah. Tapi tidak bisa juga kembali, kan itu sana kapal bisa jadi panggil, tolong gitu kan. Iya kan, maksudnya lebih saya suka yang cari yang simple daripada yang ribet gitu. Ya kan, nggak mungkin dia nggak nolongin kita. Dan di sana juga kebetulan ada yang lagi mancing, bareng minta tolong nih sama itu sebentar. And then saya waktu itu bilang, saya berenang dulu Payeng, berenang kak dulu, soalnya airnya jernih sekali. Terus Pace juga main sholat, sama omku gitu, sholat. Bertiga kayak ini kesasar ceritanya. And then akhirnya kita lihat anak-anak 3 orang, Beb. 3 orang di bukit itu. Di bukit itu lagi climbing, toh. Dan biasalah anak-anak lagi daki-daki gitu ya. Anak-anak bocah-bocah sana. Terus pas anak lanangnya sana, Beb. Terus pas ini toh, sampai boleh nih kita panjat nih tebingnya tuh. Pas kita panjat tebingnya, begila. Ternyata itu bukan tebing biasa dan itu bukan tempat yang biasa dilalui orang gitu. Ini hanya orang di sana ataupun mungkin ada petualang memang mau lewatin lembah yang berliku ya. Maksudnya yang lebih terjal gitu. Nah, ini pas kita climbing, saya kan posisinya di atas, Paceku di tengah, terus di bawahnya itu omku. Nah, kapan saya jatuh nih? Jatuh semua dong. Dan rempongnya adalah di situ juga banyak batu-batu dan benar-benar itu ketinggiannya kayak begini lah climbingnya tuh. Dan itu kita pakai tangan kosong hanya memodalkan gitu ya. Dan untungnya saya waktu itu pakai sepatunya memang adventure gitu ya. Terus pas lagi climbing, kau tahu Beb, barusanku ini seumur hidup lagi climbing tanpa apapun, dan itu di atasnya itu tinggi sekali nih dan angin lumayan, itu di bawahnya jurang. Dan kayak mau kak menangis supaya dan tidak bisa kak lupa itu sampai sekarang. Dan waktu itu kan tisu dong. Lu nangis ya? Enggak Ji. Lu kenapa begini kalau begitu? Soalnya ingusku Oke, what happened? Terus pas di saya mau sampai di puncak, tapi bapakku bilang, benjang kok lewat situ nak, karena jatuh kok itu kalau lewat situ kok lewat sini kok ada pohon. Ada pohon di situ, di batu-batu ada pohon, jadi kita climbing di situ. Pas ujungnya lah bilang hati-hati kok di sini nenek, karena dimanja banget lu ya. Iya gitu emang, karena dia tahu kalau saya tuh penakut Beb. Dan anak terakhir pula. Yes, cowok satu-satunya. Terus akhirnya, ups, sendawa kak. Terus, viewers mohon maaf kelakuan teman saya ini. Iya, apa adanya tuh. Terus pas di endingnya di atas, lebih hati-hati. Nah, ini omku antara mau turun atau tidak, dia juga takut Mito. Terus akhirnya pas dia mau bilang, saya turun ini tuh, bilang yummy kan, naik saja begitu. Pas naik dia kulihat ekspresinya dia pucat saya yakin ini pasti memang ada sesuatu deh. Pas di puncaknya itu memang Beb, kau tahu itu di ujungnya itu baru ini kan ujungnya itu apa sih namanya, puncak begini Ji, mungkin batu-batu, tapi kita di sini dan itu ujung kanannya itu memang jurang, di kirinya berarti kan pada saat itu lu udah berpikiran aduh mati gue gitu. Iya, ada pikiran di sini, ya ampun gila kan, maksudnya gimana di Makassar gitu ya, utang-utang udah Makassar. kredit gue terus nggak eksis lagi Bu gitu kan, nauzubillah gitu kan, takut dia. Dan pas terus lu teriak ke bokap lu, ke bapak? Enggak, dia bilang dia semangat nih, bilang maju gitu ya. Terus kan pas mau maju udah sampai ada bisa rumput-rumput dipegang toh, jadi itu rumput dipegang sampainya ujung. Dan itu berarti dan ini sebelum 17 Agustus, dan itu kayaknya momen 17 Agustus yang luar biasa menurutku kayak Indonesia banget pendakian bukit yang luar biasa ya. Kamu bisa searching nanti Bukit Nane namanya. Bukit apa? Bukit Nane, nanti tampilin ya Bukit Nane, Pulau Selayar. Ada lu di situ enggak? Di Google itu. Oh boleh, nanti aku kasih fotonya pas aku di puncaknya tuh. Betul. Baiklah, tadi bilang bahwa lu adalah fans dari Agnes Mo. Buktikan sekarang juga lu nyanyi sambil joget ala Agnes Mo sambil kita closing. Silakan. Tapi ada lagunya Agnes mungkin tidak pernah tahu orang. Apa? Lagu Latin. Kau tahu enggak? Enggak. Oh, yang duet sama itu ya, yang di Brazil ya. Berdiri dong. Bagaimana caranya? Sambil joget, nggak apa-apa. Lu ngapain atur mikrofon? Kan mau nyanyi Beb. Ala itu aja lu ngapain? Yes. Ya ben. Check. Astagfirullahaladzim. Oke. Siap. Ini tadi lagu yang tadi mau? Iya.
Bentar. Gak kedengeran ya ini? Kedengaran? Nah. Cicok! Oke, cus. Ladies and gentlemen, please welcome Wancul Salsabila. Brasilia. Brasil! Gitu. Disfrazado con un beso hasta vacío que se siente, ocultado en silencio otra mañana, indiferente, cada uno caminando en sentido contrario al corazón. Apa? Trace de amor. Come on, next one. Ku pejamkan mataku dan ku rasakan saat itu masih teringat rasa yang kita punya sejak dulu. Namun ini langkahmu dan ini maumu untuk kamu jauh dariku, que se moría por una mirada, hey, que los prados solo suspiraba, hey, que lo bastaba con una caricia, oh, melak por lado de cualquier herida, hey, melak pasado por enamorar, hey, que el vacío se nos separanos, tu ecorabas cuando no se oía. Canto enamorado sobraría. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Si te quería. ¿En dónde estás? Yeah. Udah, Beb. Agnes Mo gak lebay itu. Tepuk tangan dong. Yang kalau nyanyi tuh biasa tuh yang gayanya kayak gini-gini tuh. Ya, membuktikan bahwa lu sebenarnya pecinta Agnes Mo dan juga punya bakat musik yang luar biasa. Thank you so much, Beb. Ya, thank you so much buat kamu udah datang ke sini. Thank you juga Zika lu udah undang. Udah kedua kalinya juga datang ya. Thank you. Luar Ini biasa. saya sangat senang banget soalnya di sini betul-betul estetik banget, dari bentuk di belakangnya itu estetik, ini juga estetik. Kamu juga sangat estetik, futuristik dan autentik. Dan juga gotik saya ya. Dan epic banget. Thank you, Tim. Lu kenapa yang closing? Kan harusnya gue yang closing. Sorry, Beb, kebiasaan. Wancul, Zikal pamit mundur. Kru yang bertugas, BD Indonesia, inspirasi untuk Anda. Sampai jumpa. Tos dong.